Saya Satria Bima Cahya Ramadan. Saya Muhammad Irfan Ardianto. Saya Suryat Sanjaya. Dan saya Benedik Gladias Trisnanta. Menurut Suryana sendiri, kreativitas dapat tumbuh dengan bekerja, mengambil resiko. Nah, selain itu terdapat beberapa cara lain untuk memunculkan aktivitas dalam berwirausaha. Yang pertama itu ada meningkatkan banyak membaca, berdiri dari pengalaman, lalu selanjutnya mengamati kebutuhan pasar, itu dengan mengidentifikasi masalah yang dialami oleh konsumen, selanjutnya berpikir out of the box dengan mencari solusi alternatif yang berbeda dari kebiasaan umum. Dan yang terakhir, menggunakan metode kreatif seperti brainstorming, mind mapping, atau metode SCAM. Next. Nah, selanjutnya bagaimana melatih pemikiran kreatif. Kreativitas bukan hanya bakat, tetapi keterampilan yang bisa dilatih. Dengan pemikiran kreatif, kita mampu menghadapi perubahan dan menciptakan solusi yang lebih inovatif. Next. Nah, di sini ada prinsip dasar dalam pemikiran kreatif. Yang pertama itu divergent thinking atau berpikir terbuka atau banyak ide. Nah, kreativitas melibatkan kemampuan menghasilkan banyak kemungkinan atau solusi alternatif sebelum memilih satu. OECD itu dalam Creative Thinking in School Across the World itu menyebut generasi ide atau generation of ideas itu sebagai salah satu aspek utama perkembangan berpikir kreatif. Selanjutnya, novelty and usefulness, kebaruan dan kegunaan. Nah, ide kreatif itu bukan hanya yang baru, tapi harus relevan dan memberi nilai atau useful dalam konteksnya. Juga menyebut dari paling banyak diterima itu kombinasi antara kebaruan dan nilai atau kontribusi dalam konteks. Selanjutnya, dan iterasi. Nah, kreatif itu mencakup eksperimen kecil, ada mencoba ide, kemudian memperbaiki atau menyempurnakan ide berdasarkan umpan balik. Nah, sering juga ada proses revisi dan refleksi atau iterasi terhadap ide yang muncul. Selanjutnya, keempat, ada kemampuan mengubah kreativitas tertentu itu saling sudut pandang yang atau perspektif shifting. Menggabungkan pengetahuan baru dan lama dan menyambungkan konsep atau tidak terkait. Nah, maksudnya berani mengambil resiko dan ketidakpastian. Proses kreatif itu mengandung elemen ketidakpastian. Ide itu tidak langsung berhasil. Penting untuk menerima kegagalan sebagai sikap terbuka terhadap ide gila tidak biasa seringkali mengarah ke inovasi. Dan yang terakhir, di prinsip refleksi dan evaluasi kritis. Nah, setelah eksplorasi atau ide itu muncul, ada tahap namanya evaluasi atau kritik agar ide yang terbaik itu dapat dipilih dan disempurnakan. Nah, refleksi ini membantu mengidentifikasi apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki.
Kemudian adalah poin-poin untuk meningkatkan kreativitas. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek, yaitu metode ini berhasil meningkatkan kreativitas siswa dengan cara siswa membuat proyek, kemudian mempresentasikan hasilnya, dan kemudian berdiskusi dalam suatu kelompok. Contohnya adalah ketika di PAUD, yaitu menggunakan blok permainan dan finger painting, yaitu membuat anak-anak lebih berani membuat bentuk dan warna mereka sendiri, yang tidak hanya meniru. Kemudian yang kedua adalah motivasi intrinsik dan mode pengajaran inovatif, yaitu pada pendidikan vokasi, kreativitas siswa dipengaruhi positif oleh motivasi intrinsik dan oleh metode pengajaran yang inovatif. Kemudian dukungan industri juga terbukti sebagai faktor yang memperkuat kreativitas dalam konteks vokasi. Kemudian yang ketiga adalah pengawasan pembelajaran dan motivasi prestasi. Untuk guru, kreativitas guru meningkat ketika mereka mendapat pengawasan pembelajaran yang baik dan motivasi prestasi tinggi. Kemudian bagaimana melatih kreatif lanjutnya adalah teknik khusus dan pelatihan kreativitas kognitif, yaitu latihan kreativitas berbasis kognitif seperti teknik random connections, di mana objek acak stimulasi digunakan untuk menciptakan asosiasi baru yang kemudian dihubungkan ke masalah nyata. Kemudian teknik scamper, yaitu metode yang memaksa kita berpikir tentang cara mengubah aspek-aspek suatu ide. Yang kelima adalah tugas heuristik dan penugasan kreatif dalam pendidikan tinggi, seperti heuristic task, kemudian proyek kreatif, kemudian penggunaan mind map, studi kasus yang efektif dalam pengembangan kreativitas di perguruan tinggi. Kemudian yang keenam adalah lingkungan belajar dan pembelajaran kolaboratif, yaitu untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan dengan tukar ide, interaksi, dan pengalaman lintas budaya. Kemudian ada lingkungan yang mendukung di mana ide diperbolehkan muncul tanpa takut dikritik, memberi ruang untuk eksperimen dan diskusi bebas, ikut memfasilitasi kreativitas. Ini juga muncul di beberapa penelitian seperti motivasi intrinsik, metode inovatif, dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh adalah latihan dan pengulangan dengan umpan balik. Pelatihan singkat kreativitas berbasis kognitif selama 1,5 jam sudah menunjukkan efek positif pada performa kreativitas, peningkatan pemikiran divergen dan konvergen, problem solving, dan fleksibilitas kognitif. Kemudian adalah prosedur reinforcement, yaitu praktek yang konsisten dan penguatan terhadap jawaban berbeda atau original, juga terbukti meningkatkan skor kreativitas anak, misalnya skor pada Torrance test. Kemudian yang terakhir adalah teknik visual dan seni, yaitu menggunakan teknik menggambar dengan angka sebagai cara untuk mendorong siswa mengembangkan imajinasi mereka untuk menghasilkan gambar yang lebih bervariasi dan orisinal. Nah, lalu ada hambatan-hambatan kreativitas. Yang pertama ada ketakutan akan kegagalan ketika individu terlalu fokus pada hasil yang sempurna, di mana suatu individu itu berpikiran harus yang dia usahakan itu harus perfeksionis. Nah, itu menimbulkan zona nyaman yang membatasi eksperimen dan pengambilan risiko yang diperlukan untuk sebuah inovasi. Lalu yang kedua adalah pola pikir yang kaku, di mana di situ tuh pemikiran sebuah individu cenderung lebih tertutup, tidak terbuka, yang sulit untuk melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda. Lalu yang ketiga ada tekanan waktu yang berlebih ketika sebuah deadline atau dan pengumpulan sebuah masalah atau penyelesaian sebuah masalah itu terlalu singkat, sehingga kita itu tidak memiliki ruang untuk merefleksi sebuah masalah tersebut. Next.
pertama ada mempromosikan budaya eksperimen. Nah, kita harus mendorong rekan kerja untuk berani mencoba tanpa takut akan gagal. Nah, karena justru dari percobaan dan trial and error, ide-ide segar itu bisa lahir. Jadi kegagalan itu bukan akhir, melainkan bagian dari proses inovasi. Yang kedua ada ciptakan ruang aman untuk menghasilkan ide. Nah, ketika orang merasa aman untuk menyampaikan pendapat, maka ide-ide kreatif akan lebih mudah muncul. Lingkungan inklusif yang mendorong diskusi akan membuka berbagai perspektif baru. Yang ketiga ada alokasi sumber daya untuk kreativitas. Nah, kreativitas tidak bisa lahir tanpa dukungan. Jadi perusahaan perlu memberi sumber daya, baik waktu, dana maupun fasilitas agar karyawan bisa fokus menciptakan ide tanpa terbebani hal-hal administratif. Selanjutnya ada 4, tekanan pembelajaran dan pengembangan. Kreativitas merupakan kemampuan yang bisa dikembangkan layaknya keterampilan lainnya. Nah, perusahaan yang berinvestasi dalam pelatihan kreativitas memberikan bekal bagi karyawan untuk melihat masalah dari sudut pandang baru. Next. Oke, untuk poin yang kelima, dorong kolaborasi lintas fungsi. Nah, kolaborasi antar departemen sangat penting karena bisa memadukan beragam keahlian dan sudut pandang. Dengan menghapus batas antar tim, kita bisa melahirkan solusi yang lebih kreatif dan inovatif. Yang keenam, hadiah pemikiran kreatif dengan cara yang bermakna. Nah, karyawan akan lebih berani mengambil risiko kreatif jika kontribusi dihargai. Nah, bentuk penghargaan bisa berupa apresiasi, kepemilikan ide, dan evaluasi kinerja yang adil. Dengan begitu, kreativitas hanya sesaat, tetapi bisa berkelanjutan. Nah, di sini menjadikan kreativitas sebagai keunggulan bisnis yang berkelanjutan bukan sekedar momen sesaat. Jadi kolaborasi lintas fungsi dan apresiasi yang tepat, organisasi bisa menjaga kreativitas tetap hidup dan berkesinambungan. Next. Baik, sekian dari kelompok kami, dari kelompok 1 mempresentasikan dari PPT dari kelompok 1. Sekian, terima kasih.